Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Terus subscribe dan dukung channel saya ini agar pembelajaran semakin menarik ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gravitasi. Kegiatan pembelajaran pertama ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama gaya gravitasi dan medan gravitasi. Apa sih bedanya? Pasti kalian akan bertanya seperti itu. Nah, maka kita langsung aja ke tujuannya. Tujuan pembelajaran. Kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan tentang konsep hukum Newton tentang gravitasi dan besaran-besaran fisika yang terlibat. Besaran-besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur ya. Nomor dua, memahami konsep terjadinya gaya gravitasi pada suatu benda yang berinteraksi. Jadi, kenapa gaya gravitasi bisa terjadi? Nah, kemudian yang ketiga, memahami konsep medan gravitasi yang terjadi pada suatu titik benda. Nah, medan gravitasi itu seperti apa konsepnya? Oke. Nah, uraian materi ini, jadi yang Anda itu telah mempelajari tentang gaya sentuh di hukum Newton, yaitu KD 3.7 ya. Yaitu ada gaya normal, gaya gesekan, ya, jadi dan ada gaya dorong itu sendiri. Sedangkan gaya tak sentuh itu disebut juga dengan gaya medan. Ini muncul walaupun benda tidak bersentuhan ya. Jadi kalau kalian misalkan melihat ada gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi itu tidak bersentuhan. Nah, diharapkan dengan mempelajari gaya tak sentuh ini kita semua dapat mencerna kebesaran Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan yang menciptakan sistem alam semesta ini dengan perhitungan yang sempurna. Pada modul ini akan dijelaskan salah satu gaya tak sentuh yang ada di dunia ini beserta dasar-dasar yang mendasarinya sebagai salah satu kewajiban kita menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu taat dan selalu terus menggali ilmu yang menuntun untuk menyadari akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Hukum gravitasi umum Newton. Sebelum mengungkapkan konsep gravitasinya, Newton sebelumnya menyelidiki gerak-gerak benda angkasa, yaitu planet dan bulan. Dalam penyelidikannya itu, Newton menyadari bahwa harus ada gaya pada bulan, sehingga bulan tetap berada pada orbitnya yang mengitari bumi. Jika gaya ini tidak ada pada bulan, maka bulan akan bergerak pada lintasan lurus. Pada suatu cerita, suatu ketika Newton sedang duduk bersantai di taman rumahnya dan memperhatikan sebuah apel yang jatuh dari pohonnya. Hal inilah yang menginspirasi Newton membahas ide gravitasi yang selalu dipikirkan selama ini. Jadi Newton tuh selalu memikirkan kenapa bulan tidak jatuh ke bumi ya, atau kenapa bulan tidak selalu ada pada orbitnya. Nah, itu pasti ada gaya tarik menarik. Nah, karena waktu memikirkan masalah itu dan apel itu jatuh, maka diselidikilah dan ada ide tentang gravitasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, dalam menyelidiki ide tentang gravitasi ini, Newton menghubungkan berbagai parameter yang akan mempengaruhi tentang konsep gravitasi seperti massa, simbolnya M, dan jarak pisah, simbolnya R kecil, antara benda-benda yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, kita perhatikan gambar ini. Ini adalah massa benda satu, ini massa benda dua. Nah, ini ada gaya tarik-menarik, ya. Gayanya ini sama ya, gayanya sama F, besarnya sama nih. Ya, gayanya ini M1 ditarik oleh M2, M2 ditarik oleh M1 gitu ini ya. Ini di besar F-nya itu sama. Nah, dalam penyelidikan nanti kalian juga akan praktik juga dengan simulasi. Ini F ini sebanding dengan M1, M2. Jadi kalau M-nya besar, masanya besar, itu gaya tariknya semakin besar. M2 juga sama. Jadi kalau misalkan semakin besar, gaya tariknya semakin besar. Nah, namun R kuadratnya ini berbanding terbalik. Kalau semakin jauh bendanya, jadi semakin jauh benda M1 dan M2 itu gaya tariknya semakin kecil gitu.
Nah, mari kita percobaan. Nah, untuk percobaan ini akan ada di video selanjutnya ya. Jadi kalian akan saya kasih petunjuknya dan demonya kalian bisa nanti lihat di video selanjutnya. Nah, menurut Newton, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus ya dengan massa masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Pendapat tersebut selanjutnya dikenal sebagai hukum gravitasi Newton. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Ya, F itu berbanding lurus dengan M1, M2, dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ya, simbolnya per R kuadrat. Nah, gaya gravitasi simbolnya juga F, ya. Jadi gaya gravitasi itu F12 sama dengan F21 sama dengan Fg atau F saja juga boleh ya. Di sini ini besarnya F12, F21 tuh sama. Ya, jadi F12 ini massa 1 ditarik oleh F2. Ini juga sama, F2 ini ditarik oleh F1. Nah, G ini adalah tetapan konstantan umum gravitasi. 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian ada massa benda pertama, massa benda kedua kilogram, satuannya jarak antara kedua massa, satuannya meter. Nah, tetapan G ini ditentukan secara eksperimen pertama kali oleh Henry Cavendish pada tahun 1798 dengan menggunakan neraca Cavendish berupa neraca torsi yang sangat peka. Ya, jadi kalau saya salah nyebut namanya, mohon maaf. Tapi ini percobaannya cukup terkenal. Kalian bisa nonton di YouTube. Ya, oke. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya sebuah benda langit ya di ruang angkasa yang bermassa 5.000 kg mengorbit bumi dengan jari-jari orbit 10 pangkat 7 meter. Jika massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 kg dan konstanta gravitasi 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya. Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, tentukanlah besar gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut. Nah, jadi kita jawab. Nah, kita gambar nih benda langitnya M2, ini buminya. Jaraknya adalah 10 pangkat 7 meter. Nah, kita menentukan besar gaya gravitasi yang dirasakan benda langit ini. Ya, kita menggunakan persamaan. Ini ya, G sama dengan M1 kali M2 dibagi jarak kedua bendanya tadi. Nah, G-nya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ini massa buminya, ini massa benda langitnya, jaraknya tadi 10 pangkat 7 kuadrat. Kita hitung, ya, kemudian kita mendapatkan 20.010 Newton. Jadi pada kasus ini besar gaya gravitasi benda langit terhadap bumi adalah 20.010 Newton, ya. 20010 Newton dengan arah menuju pusat bumi. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal kedua. Nah, benda P bermassa 1 kg berada pada jarak 6 meter dari benda R. Jadi ada benda P dan benda R. Jaraknya 6 meter. Bermassa 4 kg. Benda S bermassa 2 kg berada di antara benda P dan R. Jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0, berapa jarak antara benda P dan benda S? Ya. Nah, ini ada benda P 1 kg, benda R 4 kg, di tengah-tengahnya ada benda S. Gitu. Nah, kita akan cari nih. Nah, pembahasan. Nah, ini benda P ke benda R jaraknya 6 meter.
Di sini ada benda S. Nah, kita kasih di sini X. Nah, kenapa di sini 6 min X? Jadi dari S ke R 6 min X, sedangkan S dari P X. Nah, kalau X ini ditambahkan dengan 6 min X jadinya berapa? 6 kan? Nah, 6 meter kan? Nah, jadi ini kita boleh pakai. Oke, dan kita juga tahu bahwa di sini S ini gayanya gravitasinya 0, maka FSP dan FSR ini sama besar. Gitu. Kalau dijumlahkan mereka sama, Fs-nya 0, maka sama besar. Maka kita menggunakan persamaan ini, FSR sama dengan FSP, ya, MS kali MR, ya, kayak ini SR, oke, kemudian ini R kuadrat, jarak dari S ke R, kalikan G, ini kalikan G, M, ini SP, maka MS kali MP per R SP, jarak S ke P, gitu ya, jaraknya ke SP dikuadratin. Nah, G-nya kan sama G-nya, G besarnya kita coret, kita hilangkan. Nah, kita masukkan ke persamaannya, jadinya 1 per 6 min X kuadrat. Nah, 6 min X kuadrat itu adalah jarak dari S ke R ya. Kemudian 4 itu dari MP ya. Nah, MS-nya kita juga coret karena sama. Kemudian kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan. Ini kita salikan, kita kalikan ke sini ya satunya. Jadi kita kalikan ke sini, satunya kita kalikan ke sini. Ada yang salah? Hitung teman-teman. Oke, ini kita kasih ini dulu. Ini kayaknya yang 4 nih. MR itu 4. Ya, ini 1 dia. Ya, karena kan MP-nya 1. Oke, nah lanjut. Nah, ini udah benar, ini kalikan silang nih. Ini pindahkan ke sana. Jadi X kuadrat, kemudian dikurung, kemudian di sini 1/4 setengah. Jadi X-nya kita dapat 3. Gitu. Jadi jangan bingung ya, ini hanya salah tulis saja. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Oke, itu soalnya 2. Nah, kita ke medan gravitasi. Nah, semoga tadi soal yang 2 tadi sudah kalian paham. Kemudian kita ke medan gravitasi ya, adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besarannya yang menyatakan medan gravitasi disebut kuat medan gravitasi G ya, disebut juga percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor, yaitu medan yang setiap titiknya memiliki nilai dan arah. Garis-garis medan gravitasi merupakan garis-garis, ini kayak gini ya. Ini misalkan ada massa, maka di sekelilingnya ada medan yang mengarah ke massa tersebut, gitu ya. Lanjut. Nah, kuat medan gravitasi itu G sama dengan F per M ya. M itu massa sumber ya. Di sini ada titik uji, ini ada G-nya. Nah, gaya gravitasi itu adalah G M besar, M-nya ini kalikan M kecil per jaraknya R kuadrat dibagi dengan M. Gitu. Maka kita dapat persamaan G kecil sama dengan G besar M massa sumber per R kuadrat. Jadi jarak dari titik ujinya, gitu ya. Dapat disimpulkan bahwa garis kerja kuat medan gravitasi terletak pada suatu garis hubung yang menghubungkan titik kerja dengan pusat sumber benda M besar dan arahnya selalu menuju ke pusat sumber massa sumber benda M besar. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa medan gravitasi sama dengan percepatan gravitasi ya. Jadi kalau kalian pernah menggunakan percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, itu
Itulah medan gravitasi, ya. Lanjut. Nah, ini contoh soal ketiga. Percepatan gravitasi di suatu tempat di titik permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah percepatan gravitasi partikel pada suatu titik yang berada pada ketinggian R dari permukaan bumi. R adalah jari-jari bumi. Ya. Nah, seperti apa? Kita akan menggambarkan dulu. Jadi R ini jari-jari bumi dan bendanya ini di jarak R juga. Maka partikel ke pusat bumi 2R. Oke, maka kita menggunakan persamaan ini. Ya. GP per GP ya sama dengan RB kuadrat per RP kuadrat. Ya. Ini partikel. B itu bumi ya, jadi dibalik. Ya, medan gravitasi partikel per medan gravitasi bumi sama dengan jarak R buminya ya dikuadratkan per RP partikelnya dikuadratkan. Gitu. Oke, lanjut. Maka kita cari GP per 10 ya. Kita dapat percepatan gravitasi kita pakai 10 sama dengan jaraknya bumi R jadi R kuadrat per jarak partikelnya tadi itu 2R. Jadi diukur dari pusat bumi jadi 2R kuadrat gitu ya. Kita hitung R 4R kuadrat jadi corak R-nya jadi 1/R. Maka ini dicorak 1/R 10 dibagi 4 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi terbukti ya semakin jauh dari bumi maka medan gravitasinya itu semakin kecil. Ketika partikel tersebut berada sejauh R di atas permukaan bumi, nah, berada 2R dari pusat bumi, maka percepatan gravitasi yang dirasakan partikel tersebut adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, contoh soal keempat. Diketahui data fisis planet A dan B. Masanya M, jari-jarinya R. Ini planet A, ini planet B. Masanya 0,4 M, jari-jarinya 2R. Jika suatu benda berada di planet A, memiliki berat 600 Newton, tentukan berat benda di planet B. Jadi diketahui MB-nya 0,4 M, RA-nya R, RB-nya 2R, WA 600 Newton. Ditanya berat benda berada di planet B, jadi WB. Kita cari pembahasannya adalah, nah, diketahui bahwa W sama dengan M kali G dan G sama dengan G M besar per R kuadrat. Maka W sama dengan G M per R kuadrat. Dalam kasus ini kita menggunakan ini teman-teman. WA per WB sama dengan MA per RA kuadrat kali RB kuadrat per MB kuadrat. Dari mana? Dari sini ya. Kita uraikan menjadi seperti ini. Kemudian WA-nya 600, WB-nya kita cari MAM, RA-nya kuadrat R kuadrat, RB-nya 2R kuadrat per MB-nya 0,4 M. Tinggal masukkan. Kemudian kita hitung. Kita R kuadratnya kita coret, M-nya kita coret, maka kita dapat 600 per WB sama dengan 4 per 0,4. Nah, jawabannya sudah tahu ya. Jadi jawabannya adalah 60 Newton. Gitu. Jadi ketika benda tersebut di planet B, maka berat benda tersebut adalah 60 Newton. Ya, kalau di bendaan 600 Newton, kalau di benda B 60 Newton. Oke. Nah, rangkumannya yang pertama, hukum gravitasi umum Newton menyatakan apabila terdapat dua buah benda terpisah sejauh R dari pusat masa benda tersebut akan mengalami gaya interaksi yang besarnya sebanding dan perkalian masa-masa benda tersebut. Jadi gayanya sebanding dengan perkalian masanya M1 kali M2. Tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R yang memisahkan benda
tersebut ya. Kedua, gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik akibat interaksi dua buah benda yang selalu berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Ya, apakah kalian mempunyai gaya gravitasi? Karena kalian mempunyai massa? Jawabannya iya. Tapi kecil ya. Nomor 3, terdapat 3 hal yang harus Anda perhatikan dalam menerapkan hukum gravitasi Newton. Yang pertama, benda dianggap berbentuk bola seragam berupa partikel atau titik materi, sehingga jarak pisah R adalah jarak pisah antara kedua pusat massa benda. B. Garis kerja gaya gravitasi terletak pada garis hubung yang menghubungkan pusat benda M1 dan pusat benda M2. F1 adalah gaya gravitasi benda 1 yang dikerjakan oleh benda 2 disebut aksi. Sedangkan F21 adalah gaya gravitasi benda 2 yang dikerjakan oleh benda 1 disebut reaksi. Jadi F1 dan F2 adalah dua gaya yang bekerja pada dua buah benda yang berbeda sama besar berlawanan arah, termasuk pasangan aksi reaksi. Yang keempat, medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besaran yang menyatakan medan gravitasi disebut kuat medan gravitasi, disimbolkan G, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Ya, disebut juga dengan percepatan gravitasi. Oke, demikianlah penjelasan tentang gaya gravitasi dan medan gravitasi. Thank you for attending. Subscribe ya. Terima kasih dan sehat selalu. Sampai jumpa.